Ceritanya bagaimana Baitul Maqdis itu bisa hilang. Yahudi pada saat itu yang tercecer itu kebingungan bagaimana cara untuk mereka kembali ke Baitul Maqdis. Jadi ini susahnya tuh dia begitu. Dia nganggap ini tanah milik dia, tetapi dikasih di zaman Nabi Musa nggak direwes, dikasih di zaman nabi-nabi di era Roma itu nabinya dibunuhin. Gitu kan ya, ada yang dipenggal, ada yang digergaji, ada yang disalib, ada yang dimacam-macam. Nah sekarang kepengin balik ke situ. Yahudi nggak punya tenaga, Yahudi nggak punya uang, maka dia menggunakan kekuatan Nasrani, yaitu Katolik atau Roma, untuk kemudian menunggangi mereka. Master plan-nya itu dua orang. Ini yang penting untuk kalian catat. Satu namanya Theodore Herzl, yang satu namanya Lord Rothschild. Satu orang otaknya nggak karuan cerdas, yang satunya duitnya nggak kehitung jumlahnya. Dua orang ini gabung, misinya cuma satu, ngambil tanah itu. Dimana ketika mereka itu hidup, tanah itu milik kekhilafahan Islam di bawah Utsmani. Paling ceritanya paling kentara waktu kalian belajar Sultan Abdul Hamid II. Jadi nanti cek aja Sultan Abdul Hamid II itu Yahudi datang bilang sama khalifah, wahai khalifah, bolehkah aku mengambil membeli tanah itu? Kata khalifah, enggak bisa. Ini tanah punya muslimin. Kita mendapatkannya dengan cara menyiraminya dengan darah-darah para syuhada. Kamu nggak boleh masuk ke situ. Kalau kamu mau numpang boleh, tapi kalau kamu mau beli enggak. Nah, kemudian karena dibeli nggak bisa, maka Yahudi mikir, oke, gimana caranya biar mau dibeli? Dibikin bangkrut. Di sanalah mereka memasukkan faham-faham sekulerisme. Dari sekulerisme masuklah ke pemerintahan sekuler dengan demokrasinya. Dari sana bisa disuntikkanlah sistem-sistem yang ada, termasuk sistem kapitalisme. Dari sistem kapitalisme dan bank-bank milik mereka, Utsmani hutang ke Inggris kurang lebih 200 juta pound sterling. Karena lagi miskin-miskinnya Utsmani lagi punya hutang sama Inggris, datang lagi, minta lagi itu Herzl ke kekhilafan Islam, ke Abdul Hamid. Sultan atau khalifah, boleh nggak aku beli sekarang? Kata khalifah, nggak boleh. Kenapa? Karena tanah ini punya muslimin. Nanti aja kalau kekhilafan nggak ada, kamu mau ambil juga boleh. Di situ malah dapat ide. Oke, kalau dibeli nggak boleh, dibikin miskin, dibeli lagi nggak boleh, berarti memang harus direbut paksa. Maka dia menunggangi Inggris dan Prancis untuk dijadikan sekutu, karena itu cikal bakal daripada pasukan salib kan, Inggris sama Prancis dibikin pasukan sekutu, kemudian dibikin rekayasa perang dunia I. Makanya jangan heran sekarang ini ada siapa di belakang Israel itu. Iya, karena ya ini aku singkat cerita ya. Mereka akhirnya bergabung, akhirnya perang dunia I. Teman-teman kenal di sana ada dua kubu. Ada sekutu sama ada sentral. Ada blok sentral. Utsmani itu masuk blok sentral bareng Jerman, Armenia, Austria, Hungaria dan seterusnya. Kemudian sekutu yang kita kenal Inggris, Prancis, kemudian ya termasuk bagiannya adalah Belanda dan seterusnya yang kemudian jadi blok sekutu. Maka sebelum pecah perang dunia I, Inggris dan Prancis itu memastikan dulu bahwa wilayah kekhilafan Islam yang pinggir-pinggir itu nggak pada membantu ketika pusatnya diserang atau Utsmani diserang. Gimana caranya? Kata Napoleon Bonaparte gini, dia taruh telur di tengah karpet di tengah. Habis itu dia bilang sama orang-orang di situ, kira-kira gimana cara ngambil telur tapi nggak nginjek karpet. Maka kemudian dia tunjukkan caranya, karpetnya digulung. Berarti kita harus jagain itu pesisir seluruh kekhilafan yang jumlahnya 20 juta kilometer persegi, untuk agar ketika Utsmani hancur, itu kekhilafan yang di pinggir-pinggir itu nggak nyerang. Itulah kenapa tos-tosan tuh ada Inggris datang ke Indonesia, tos dia sama Portugis pulang, tos dia sama Belanda pulang. Buat apa? Buat jagain kita. Makanya di situ ada pecah perang di Aceh, pecah perang di mana? Karena muslimin pengen bantu pusat yang lagi diserang tapi dihalangin sama Belanda. Nah intinya perang dunia I kita kalah. Karena kita kalah dan mereka menjadi pemenang, maka mereka merasa punya hak untuk menentukan wilayah jajahan mereka. Maka biar legal, mereka bikin RT dunia, namanya LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Di Liga Bangsa-Bangsa itulah mereka membuat perjanjian. Ada perjanjian Balfour, ada perjanjian Sykes-Picot, ada macam-macam di sana untuk membelah wilayah-wilayah muslimin. Makanya nanti kalian cek, seluruh negara mayoritas muslim pasti lahirnya setelah Perang Dunia I. Lahirnya pasti setelah Perang Dunia I. Dan khususon negara-negara yang ada di Timur Tengah, itu bentuk teritorinya gak masuk akal sama sekali. Kalian tahu Mesir? Itu bisa lurus gini nih, siku.
Gitu kan ya? Karena mereka memang bikin pakai busur sama penggaris yang mereka punya. Mereka belah-belah seperti kalimat Rasulullah bahwa nanti akan ada suatu saat di mana orang-orang memperebutkan kita seperti orang lapar memperebutkan makanan. Apa karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Enggak. Jumlah kalian banyak tapi kalian seperti buih di lautan.